Halo, selamat datang kembali di kelas Pendidikan Pancasila. Hari ini saya mau menjelaskan satu tema baru tentang persatuan. Ini terkait dengan sila ketiga dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, di dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep persatuan, bagaimana penerapannya di Indonesia, dan bagaimana dinamikanya. Kita tahu bahwa konsep persatuan adalah konsep yang sangat kompleks. Dia melibatkan bukan hanya eh, keragaman etnis, tetapi juga ada keragaman budaya, keragaman bahasa, dan lain sebagainya. Nah, saya akan menjelaskan itu semua dan eh, kita juga akan mendiskusikan nanti tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengelola persatuan. Pertanyaan pertama yang harus kita ajukan adalah mengapa atau apa yang membuat Indonesia bersatu? Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas, yang sangat uh, beragam ya penduduknya, baik etnis, budaya, agama dan lain sebagainya. Kalau kita bicara tentang geografi atau ukuran Indonesia, ukurannya tentu sangat besar. Kalau kita lihat peta dari ujung Aceh sampai ujung Papua, kita tarik garis, luasnya itu mencapai 5.300 kilometer panjangnya. Ya, itu artinya ini sama atau setara dengan panjang antara London di Inggris dengan Riyadh di Arab Saudi. Itu panjangnya sekitar 5.000-an kilometer. Jadi luas Indonesia ini luar biasa, di dalamnya ada banyak sekali pulau, kita tahu ada ribuan pulau yang ada di Indonesia dan ini terhubung bukan oleh daratan tetapi oleh lautan. Nah, keragaman alam, keragaman manusia di dalamnya. Ini merupakan sebuah tantangan jika kita berbicara tentang persatuan. Kembali ke pertanyaan saya tadi, apa yang membuat Indonesia bersatu? Pertanyaan ini penting karena kita melihat ada beberapa negara yang memiliki budaya yang sama, bahasa yang sama, agama mayoritasnya sama, tetapi mereka tidak bisa bersatu. Contoh paling jelas adalah negara-negara Arab di Timur Tengah. Ya, kalau kita lihat negara-negara Arab sekarang lebih dari 20 negara, semuanya berbicara dalam bahasa Arab. Budaya mereka umumnya satu. Agama mereka umumnya adalah agama Islam, meskipun ada beberapa agama minoritas di sana, tetapi mayoritas penduduk negara-negara Arab adalah Islam. Nah, pertanyaannya, mengapa negara-negara Arab tidak bisa bersatu menjadi sebuah negara, sementara Indonesia bisa dengan begitu beragamnya bangsa, dengan begitu beragamnya manusia, tetapi Indonesia bisa bersatu. Nah, ini yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Kalau kita lihat keragaman misalnya dari sisi kultur atau budaya, ada puluhan budaya di Indonesia, ada beragam suku, ada dua suku terbesar yang sering kita dengar, ada suku Jawa, ada suku Sunda. Di Jawa secara umum, di Sumatera juga ada Batak, ada Aceh, ada Minangkabau, ya, itu adalah suku-suku terbesar di sana. Begitu juga di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua juga begitu banyak suku dan budaya. Belum lagi kalau kita bicara tentang agama. Ya, meskipun Indonesia mayoritasnya beragama Islam, tetapi ada beberapa agama-agama lain ya. Indonesia secara resmi mengakui ada 6 agama. Sejatinya ada 5, ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu. Biasanya kita membagi Kristen menjadi 2, ada yang Katolik dan
Protestan, dan karena itulah jumlahnya menjadi 6. Nah, itu kalau kita lihat struktur masyarakat sosial, betapa beragamnya Indonesia. Nah, apa yang membuat Indonesia atau bangsa Indonesia bisa bersatu? Tentu ada banyak alasan dan penjelasan mengapa kita semua bisa bersatu. Tapi menurut saya paling tidak ada 3 alasan, ya, ada 3 penjelasan mengapa Indonesia sebagai bangsa bisa bersatu. Yang pertama adalah alasan historis atau warisan sejarah. Dan ini terjadi bukan hanya di Indonesia, negara-negara lain selalu mencari akar historis dari persatuan mereka. Nah, ini kalau kita lihat masa silam kita, Indonesia dulu pernah bersatu masyarakatnya, meskipun mungkin secara geografis tidak persis seperti sekarang, tetapi pada masa silam ada kerajaan-kerajaan yang mencoba menyatukan penduduk atau populasi di kawasan ini. Dan itu sudah mulai sejak era abad ke-4 Masehi, ya. Di Kalimantan Timur misalnya ada kerajaan Kutai, dan ini salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Biasanya antara Hindu dan Buddha, budaya Hindu dan Buddha selalu mix, ya, selalu menyatu. Kadang-kadang kita sulit membedakan antara tradisi Hindu dan Buddha pada kerajaan-kerajaan Indonesia di masa silam. Nah, salah satu kerajaan tertua adalah kerajaan Kutai pada abad keempat yang berkuasa di wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Ini adalah kerajaan besar pertama di Indonesia. Kemudian setelah itu pada abad ke-7 hingga abad ke-14 ada kerajaan Sriwijaya, ya. Kerajaan Sriwijaya yang berkuasa di Sumatera, dan ini adalah salah satu kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Kalau kita berbicara tentang persatuan Indonesia di masa silam, kerajaan Sriwijaya adalah salah satu sistem politik atau salah satu kekuasaan yang bisa menyatukan populasi di kawasan Nusantara ini. Nah, kemudian setelah Sriwijaya pada abad ke-8 hingga abad ke-10 ada kerajaan Mataram kuno di Jawa, meskipun kekuasaannya tidak seluas Sriwijaya, tetapi kerajaan Mataram pada saat itu cukup kuat, ya, cukup kokoh, berkuasa selama 2 abad. Kalian harus membedakan antara Mataram kuno dengan Kesultanan Mataram pada abad ke-16 ke-17, ya. Kerajaan Mataram kuno dikuasai oleh beberapa dinasti, salah satunya adalah dinasti Sailendra. Nah, kerajaan Mataram ini sempat berkuasa dan mencoba menyatukan penduduk di sekitar Pulau Jawa. Kemudian salah satu yang terbesar dan sering dirujuk sebagai pemersatu kepulauan di Nusantara atau wilayah-wilayah di Nusantara adalah Kerajaan Majapahit yang berkuasa dari abad ke-13 hingga ke abad ke-16. Nah, Kerajaan Majapahit ini adalah salah satu yang paling kuat dan paling besar wilayahnya di Nusantara ini. Beberapa sejarawan mengatakan bahwa kekuasaan Majapahit terentang dari wilayah Sumatera hingga beberapa kepulauan atau beberapa pulau di Kamboja. Artinya kekuasaannya meliputi hampir seluruh wilayah yang sekarang disebut sebagai Asia Tenggara. Nah, tentu saja beberapa sejarawan lain tidak sepakat dengan itu, ya. Ada perbedaan pendapat sejauh mana kekuasaan Majapahit. Tetapi yang terpenting adalah bahwa Majapahit seringkali dijadikan simbol persatuan Indonesia pada masa silam. Nah, kerajaan-kerajaan Indonesia sejak abad ke-4 hingga abad ke-16 itu umumnya didominasi oleh kerajaan Hindu-Buddha. Karena pada saat itu Islam belum masuk, atau kalaupun sudah masuk tetapi belum menyebar secara luas.
Baru pada abad ke-16, abad ke-17, ketika Islam mulai diadopsi oleh kerajaan-kerajaan lokal, agama ini mulai menyebar, dianut oleh banyak orang-orang Indonesia, dan kerajaan-kerajaan lokal pada saat itu mengadopsi Islam sebagai agama resmi. Raja-rajanya masuk Islam dan kemudian menyebarkan Islam di kawasan ini. Nah, dari sanalah kemudian muncul apa yang disebut sebagai kesultanan. Ya. Jadi kalau kita mau membedakan antara kerajaan pra-Islam dan kerajaan Islam, biasanya sejarawan menggunakan dua istilah yang berbeda. Untuk kekuasaan Hindu-Buddha biasa digunakan istilah kerajaan, ya. Tetapi untuk kerajaan-kerajaan Islam biasa digunakan istilah kesultanan. Tetapi maksudnya adalah sama, yaitu bentuk monarki, bentuk kerajaan. Nah, ada beberapa kerajaan Islam yang muncul sejak abad ke-16. Yang pertama ada kerajaan Demak di Jawa Tengah. Demak ini adalah kelanjutan dari kerajaan Majapahit. Ketika Majapahit runtuh, kemudian muncul kerajaan Demak ya di Jawa Tengah. Ini berkuasa sejak abad ke-15 sampai abad ke-16. Kemudian di Jawa bagian barat ada kerajaan Banten atau yang biasa dikenal sebagai Kesultanan Banten yang bertahan relatif lama selama 300-an tahun dari abad ke-16 hingga abad ke-19 ya, 300 sampai 400 tahun. Tentu saja wilayahnya bisa berkembang dan berkurang sesuai dengan penguasa yang berkuasa pada saat itu. Nah, kemudian ada Kesultanan Mataram, juga di Jawa ini yang saya sebut tadi, ada Mataram kuno, ada Kesultanan Mataram. Ini merupakan kelanjutan dari kerajaan Demak, anak cucunya yang saling berkompetisi, kemudian mendirikan Kesultanan Mataram yang berkuasa juga pada abad ke-16 hingga abad ke-18. Kesultanan Jogja dan Solo, Kesultanan Jogja dan Solo itu adalah penerus dari Kesultanan Mataram. Nah, selain itu ada dua kesultanan Islam di luar Pulau Jawa yang juga sering dicatat oleh sejarah. Ada Kesultanan Ternate dan Tidore di Kepulauan Maluku. Ini kesultanan yang tidak terlalu besar, tetapi memainkan peran yang cukup penting bagi sejarah Indonesia, khususnya di wilayah belahan timur, ya, di wilayah timur. Nah, yang terakhir adalah Kesultanan Aceh di ujung Pulau Sumatera yang berkuasa atau yang bertahan sejak abad ke-16 hingga abad ke-20. Dan Aceh adalah salah satu kesultanan di Indonesia yang paling gigih dalam melakukan perlawanan terhadap kolonialisme. Nah, kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan ini adalah modal utama bagi persatuan Indonesia. Jika kita ingin melihat masa lalu dan kita ingin melihat persatuan pada masa silam Indonesia, maka kita melihat sejarah kerajaan-kerajaan itu. Tentu saja tidak semua kerajaan ini menguasai wilayah yang besar, ya, tetapi semangatnya adalah bahwa kerajaan-kerajaan ini berusaha ingin menyatukan sebanyak mungkin manusia yang hidup pada masa itu. Ya, ada kerajaan Kutai, ada kerajaan Sriwijaya, ada kerajaan Mataram kuno, ada kerajaan Majapahit, yang itu semua terjadi pada masa sebelum Islam masuk ke Indonesia. Mereka semua, kerajaan-kerajaan ini ingin atau mencoba menyatukan orang-orang yang hidup di kawasan ini. Juga dilanjutkan oleh kerajaan-kerajaan Islam dari Kerajaan Demak, Banten, Kesultanan Mataram, Ternate, Tidore, dan Kerajaan Aceh. Nah, inilah semua modal bagi persatuan Indonesia di masa silam. Alasan atau penjelasan yang kedua adalah kolonialisme. Nah, mungkin ini agak sedikit paradoks. Bagaimana mungkin kolonialisme bisa menjadi
alasan untuk persatuan Indonesia. Bukankah kolonialisme salah satu tujuannya adalah memecah belah penduduk Indonesia? Saya harus jelaskan bahwa kolonialisme mewariskan wilayah yang sekarang kita sebut sebagai Indonesia. Nah, ini penting ya, bahwa secara geografi luas wilayah Indonesia adalah warisan dari kolonialisme. Ini poin penting yang mungkin jarang disadari oleh orang, bahwa kolonialisme atau penjajahan itu bisa menjadi alasan buat penciptaan negara-negara modern di dunia. Ya. Kalau kita berargumen bahwa persatuan Indonesia hanya pada alasan historis, maka susah sekali mengukur garis batas yang disebut Indonesia. Karena begitu banyak kerajaan pada masa silam dan begitu beragam ukuran mereka. Apakah kita mau mengambil ukuran kerajaan Mataram? Apakah kita mau mengambil ukuran kerajaan Sriwijaya atau Majapahit atau yang lainnya? Ya. Nah, dengan adanya kolonialisme ini, maka wilayah yang kita warisi sekarang sebetulnya adalah wilayah yang diwariskan oleh penjajah Belanda. Ya. Hukum internasional yang berlaku ketika itu adalah bahwa luas wilayah suatu negara adalah luas wilayah yang ditinggalkan oleh pemerintahan kolonial. Ya, dalam hal ini Indonesia adalah pemerintahan Belanda. Ini yang menjelaskan kenapa wilayah Indonesia begitu luas. Ya, wilayah kita dari Aceh sampai Papua. Ya, kenapa pulau-pulau besar tidak menjadi negara-negara sendiri? Misalnya Sumatera menjadi negara sendiri, Jawa menjadi negara sendiri, Kalimantan begitu juga, Sulawesi begitu juga. Kenapa itu tidak terjadi? Jawabannya satu, karena pulau-pulau ini pada abad ke-18, 19 hingga awal abad ke-20 dijajah oleh penjajah yang sama, dikuasai oleh negara yang sama, yaitu Belanda. Nah, faktor kolonial ini juga yang menjelaskan beberapa negara yang memiliki budaya yang sama, agama yang sama, bahasa yang sama, tapi tidak memiliki wilayah yang sama atau memiliki wilayah yang berbeda-beda. Ya, tadi di awal saya sudah jelaskan bagaimana orang-orang Arab meskipun berbahasa satu, berbudaya satu, beragama satu umumnya, tetapi mereka terpecah menjadi lebih dari 20 negara. Penjelasannya adalah kolonialisme. Ya. Kita lihat bagaimana di wilayah Arab ada beberapa pemerintahan kolonial di sana. Ada wilayah yang dijajah oleh Prancis, ya, seperti Syria, kemudian Maroko, Tunisia, Aljazair, itu dulu dijajah oleh Prancis. Ada juga yang dijajah oleh Inggris, seperti negara-negara Teluk, ya, ada Bahrain, Kuwait, Oman, dan seterusnya. Ada juga yang dijajah oleh Italia, seperti Libya. Ada juga yang dikuasai oleh beberapa kekuasaan lain, ya, termasuk dari penguasa Muslim seperti Kekaisaran Utsmaniyah atau Ottoman. Ya. Nah, ketika Perang Dunia Kedua selesai dan negara-negara menuntut kemerdekaannya, beberapa wilayah menuntut kemerdekaannya, para penjajah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan pada wilayah-wilayah di Timur Tengah. Inggris membagi-bagi beberapa negara, membagi-bagi wilayah menjadi beberapa negara. Begitu juga Prancis. Itu yang menjelaskan mengapa wilayah di Timur Tengah memiliki begitu banyak negara. Sementara di Indonesia, meskipun wilayahnya sangat besar, memiliki hanya satu wilayah. Penjelasannya sederhana, karena wilayah Indonesia dijajah oleh satu negara, yaitu Belanda. Nah, alasan kolonial ini juga yang menjelaskan kenapa ada sebagian wilayah di kepulauan Indonesia itu tidak masuk ke Indonesia, tetapi masuk ke
negara lain. Misalnya apa? Misalnya Brunei. Ya, Brunei itu ada di bagian Pulau Kalimantan. Begitu juga Malaysia, Sabah dan Sarawak ada di bagian Pulau Kalimantan. Pertanyaannya, mengapa Brunei dan Malaysia, Sabah dan Sarawak tidak menjadi bagian dari Indonesia, tapi menjadi bagian dari Malaysia, Sabah dan Sarawak, dan Brunei menjadi negara terpisah? Penjelasannya sederhana, karena Sabah dan Sarawak juga Brunei dijajah oleh negara yang berbeda, yaitu oleh Inggris. Ya. Nah, di sini faktor kolonial menjadi unsur penting dalam pembentukan persatuan negara Indonesia. Ya, kalau kita ditanya apa pembentuk kedua bagi persatuan Indonesia, jawabannya adalah kolonialisme. Disukai atau tidak, pemerintahan kolonial berkontribusi dalam membentuk persatuan negara Indonesia. Nah, sekarang saya mau menjelaskan faktor yang ketiga yang membuat persatuan atau membentuk persatuan Indonesia. Faktor pertama adalah faktor historis, faktor kedua adalah faktor kolonial, faktor yang ketiga adalah faktor yang terkait dengan kolonialisme juga, tetapi datang dari sisi masyarakat Indonesia. Apa yang saya sebut sebagai faktor pergerakan nasional. Ya. Nah, pergerakan nasional muncul pada awal abad ke-20, ya. Benih-benihnya mungkin sudah muncul sebelum itu, tetapi menjadi besar, ya, pergerakan Indonesia menjadi besar pada awal abad ke-20 hingga pertengahan hingga dekade kedua dan ketiga abad ke-20. Ya, puncaknya tentu saja adalah pertengahan abad ke-20. Nah, pergerakan Indonesia ini merupakan faktor penting dalam mendorong persatuan Indonesia. Kita tahu para pemuda yang muncul pada awal abad ke-20 dan mereka umumnya adalah generasi yang mengalami pendidikan modern. Ya, ceritanya agak panjang, saya ingin mempersingkat bahwa menjelang abad ke-20 di Belanda terjadi perubahan politik. Ya. Ada partai yang namanya Partai Liberal memenangkan pemilihan umum di sana dan berusaha dan menguasai parlemen. Merekalah yang mendorong apa yang disebut sebagai kebijakan etis di Indonesia. Kebijakan etis adalah sebuah kebijakan yang bertumpu pada keinginan untuk mengedukasi masyarakat pribumi sebagai apa yang disebut sebagai pembayaran hutang, ya, terhadap apa yang sudah diambil Belanda dari orang-orang pribumi. Ya. Kita tahu bahwa penjajahan itu menguras kekayaan Indonesia, mengeksploitasi orang-orang Indonesia. Nah, pada awal abad ke-20, sekelompok aktivis dan tokoh-tokoh liberal di Belanda itu mendesak pemerintah agar memperbaiki kondisi sosial politik di Indonesia. Nah, salah satu tuntutannya adalah agar para pribumi diberikan pendidikan modern. Nah, kebijakan etis ini kemudian melahirkan generasi muda Indonesia, di mana tokoh-tokohnya seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan lain-lain, itu kemudian menjadi tokoh-tokoh pergerakan Indonesia. Ya. Juga beriringan dengan itu, ada kelompok-kelompok yang mewakili gerakan keagamaan. Ya, tokoh-tokoh dari pergerakan Muhammadiyah, pergerakan Nahdlatul Ulama pada tahun 20-an, itu juga ikut terlibat dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Nah, semangat pergerakan nasional ini penting untuk menumbuhkan rasa persatuan. Pertama-tama, mereka merasa bahwa mereka berada dalam satu nasib, yaitu berada dalam sebuah
pemerintahan kolonial, ya, berada dalam kolonialisme. Mereka ingin berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, tetapi ada langkah-langkah yang harus dilakukan, ya, memperjuangkan itu tidak instan. Para pemuda pada saat itu sadar bahwa Belanda terlalu kuat, bahwa negara-negara Eropa terlalu kuat, karena itu mereka berusaha memperjuangkannya. Nah, salah satu upaya yang mereka perjuangkan adalah memobilisasi massa. Ya, kita tahu bahwa ada gerakan-gerakan kepemudaan pada saat itu yang disebut sebagai gerak Young Movement, ya, atau dalam bahasa Belanda disebut Young. Ada Young Java, ada Young Sumatera, ada Young Islamitenbond dan seterusnya. Ya, pergerakan-pergerakan yang dipelopori oleh kaum muda. Nah, pada tanggal 28 Oktober 1928, kelompok pemuda ini bertekad untuk bersatu dalam sebuah pertemuan besar, dan di sana mereka menuliskan sebuah sumpah yang sekarang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Nah, ini adalah salah satu tonggak pertama dalam persatuan Indonesia yang didorong oleh kesadaran akan persatuan, kesadaran akan kebangsaan, kesadaran akan nasib yang sama. Ya. Nah, jadi ini faktor ketiga tentang persatuan Indonesia. Kalau tidak ada momen ini, mungkin kita tidak memiliki dari mana mulainya semangat persatuan itu berasal, ya, karena selama ini gerakan-gerakan pemuda itu basisnya adalah etnis. Seperti saya bilang tadi, ada Young Java, itu basisnya adalah etnis Java, ada Young Sumatera, basisnya adalah etnis Sumatera, ada Young Celebes, basisnya adalah orang-orang dari Sulawesi. Ada juga yang berbasis agama, Young Islamitenbond, basisnya adalah orang-orang Islam, yang ini merupakan pecahan dari Young Java. Ya, Young Islamitenbond adalah generasi muda yang saat itu merasa bahwa mereka perlu membangun satu organisasi yang berbeda dari Young Java. Nah, pentingnya Sumpah Pemuda, pentingnya momen 28 Oktober 1928 adalah mempersatukan begitu banyak pergerakan-pergerakan atau organisasi-organisasi kepemudaan menjadi satu wadah di mana mereka menyamakan satu visi, menyamakan satu misi untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, inilah faktor ketiga dari pembentuk persatuan Indonesia. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana faktor-faktor historis, kolonial, dan kesadaran nasional itu bisa membentuk persatuan Indonesia. Bagaimana unsur-unsur yang saya jelaskan tadi itu bisa membentuk satu persatuan yang kita sebut sebagai nasionalisme Indonesia atau kebangsaan Indonesia. Saya ingin membahas satu konsep yang diperkenalkan oleh seorang sarjana Amerika, namanya Benedict Anderson. Ya, Benedict Anderson adalah seorang ahli Indonesia yang banyak melakukan penelitian tentang Indonesia, dan dia memperkenalkan satu konsep yang sangat berpengaruh dalam studi tentang nasionalisme. Saya ingin menjelaskan konsep dia, yaitu apa yang disebut sebagai imagine communities atau masyarakat yang dibayangkan, komunitas yang diimajinasikan. Nah, konsep ini sangat penting dalam menjelaskan mengapa suatu nasionalisme lahir di sebuah negara. Ya. Kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang sangat beragam, negara yang sangat luas. Tetapi kenapa keragaman yang begitu kompleks bisa menghasilkan satu persatuan? Ini menjadi pertanyaan banyak orang, ya. Nah, lalu Benedict Anderson datang dengan sebuah konsep yang sangat menantang. Kata dia bahwa nasionalisme itu bukan sesuatu yang alamiah.
kebangsaan itu tidak lahir pada diri setiap orang. Ya. Penguasa tidak bisa semena-mena memaksakan bangsa yang berbeda-beda untuk bersatu. Persatuan itu harus lahir dari kesadaran yang memiliki suatu kepentingan bersama. Nasionalisme Indonesia atau kebangsaan Indonesia itu bukan lahir begitu saja, bukan pula menjadi warisan menjadi warisan dari kerajaan-kerajaan Islam masa lalu, bukan pula menjadi bagian dari kolonialisme Indonesia, bukan. Itu hanyalah faktor-faktor yang mendorong persatuan Indonesia. Tetapi ide tentang kebangsaan itu sendiri, itu lahir dari kesadaran masyarakat Indonesia yang memiliki bayangan tunggal tentang persatuan. Itulah konsep Imagine Communities. Nah, Imagine Communities ini adalah konsep yang dibayangkan secara bersama-sama dan terus-menerus oleh warga sebuah negara, penduduk di sebuah negara. Ya. Begitu imajinasi sekelompok orang di dalamnya berbeda, maka akan terjadi friksi, akan terjadi perbedaan-perbedaan. Ya. Pemberontakan atau perpecahan dalam suatu negara itu biasanya dimulai dengan imajinasi-imajinasi yang berbeda dalam suatu komunitas. Ya. Jadi, nasionalisme Indonesia itu dibangun berdasarkan imajinasi yang sama. Masyarakat Indonesia, khususnya para pemuda, ketika itu menjelang kemerdekaan, mereka membayangkan suatu visi yang sama, suatu misi yang sama, suatu komunitas yang sama, dan dari sanalah nasionalisme Indonesia lahir. Oke, sekarang saya ingin menyimpulkan pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama adalah bahwa persatuan Indonesia itu dibentuk oleh 3 unsur penting. Yang pertama adalah sejarah masa silam Indonesia yang terdiri dari kerajaan-kerajaan dan kesultanan Islam. Yang kedua adalah kolonialisme yang diwariskan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Dan yang ketiga adalah semangat kebangsaan, semangat nasionalisme yang tumbuh pada awal abad ke-20 di kalangan kaum muda pada saat itu. Kemudian bahwa nasionalisme bukanlah sesuatu yang ada sejak lahir, bukanlah sesuatu yang alamiah, tetapi ia dikonstruksikan, diciptakan, dibentuk oleh bayangan-bayangan bersama para pemuda, para orang-orang yang memiliki perasaan yang sama, ya, para penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semua orang memiliki bayangan yang sama tentang Indonesia. Itulah konsep Imagine Communities yang diperkenalkan oleh Benedict Anderson. Nah, semua unsur ini menjadi perekat, menjadi alasan buat persatuan Indonesia. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan bertemu lagi dalam topik yang berbeda di kesempatan yang lain. Sampai jumpa.